jual produk restoran tapi dapat hasil banyak? Nah, ini dia nih, di video ini kita bakal bahas gimana cara detail tentang dapetin hasil iklan yang banyak meskipun teman-teman jualan produk yang tanda kutip red ocean atau yang perang harga. Ya, oke, halo Sobat Mea. Di video kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih caranya dapetin ROAS tinggi gitu meskipun produknya penuh saingan. Nah, kalau buat teman-teman mungkin yang pernah lihat video yang pernah saya post di Instagram, di TikTok atau di YouTube Short tentang cerita salah satu klien kita yang dapat ROAS 19 kali lipat. Nah, kenapa sih itu di post gitu ya? Memang 19 kali lipat gede ya? Iya, kalau teman-teman lihat dari panduan Shopee-nya, Shopee ngasih nih rata-rata berapa sih hasil ideal dari iklan gitu ya. Nah, produk skincare itu salah satu produk yang ROAS-nya itu nggak besar gitu ya. Kenapa nggak besar? Kalau teman-teman cek produk skincare nih, apalagi kalau skincare yang tahu ya, yang reselleran gitu ya, yang kekinian, yang kayaknya di mana-mana ada, itu biaya per bitnya mahal-mahal gitu ya. Rekomendasinya aja 12.000 gitu rata-rata. Biar rekomendasi 12.000. Sekarang teman-teman bayangin deh, kalau kita pasang iklan, rekomendasi 12.000 dan teman-teman pasang 12.000. Satu klik 12.000. Kalau orang tersebut kliknya 100 kali baru satu kali beli, itu 1,2 juta. Dan 1,2 juta dapetin satu penjualan. Harganya 300.000. Artinya ini udah pasti iklan bunuh diri, ini udah pasti iklan yang pasti hancur gitu. Jadi kalau bisa dapat 19 kali gimana? Ya itu bagus banget artinya. Karena ketika orang lain bersaing, di sini ini untung gitu ya. Nah, sekarang gimana nih caranya gitu ya biar misalnya meskipun bitnya mahal gitu ya, penjualnya banyak banget, kompetisinya tinggi, tapi hasilnya bisa bagus. Nah, itu adalah PR-nya gitu ya. Nah, jadi yang dilakuin nih waktu kemarin sama teman-teman di bagian jasanya Mea di Mea Digital Marketing, itu sebenarnya PR cukup banyak sih buat bikin satu produk, terutama produk yang red ocean ya. Kalau misalnya produknya teman-teman produksi sendiri, terus udah gitu teman-teman nggak banyak saingan, itu cenderung lebih mudah gitu ya. PR-nya cuma satu sih kalau buat produk yang sendiri, yaitu kita meyakinkan orang kalau produk ini bagus, simple, selesai, tapi nggak ada saingan. Nah, kalau produk yang kekinian gitu ya kita mungkin nggak perlu ngeyakinin orang kalau produknya bagus sih, tapi persaingannya parah banget, dan persaingannya parah, bandingan harganya parah, artinya bener-bener butuh sesuatu yang istimewa. Jadi apa yang dilakukan pertama kali tentu saja harus riset dulu. Jadi kita riset di produk-produk skincare kekinian, biasanya keyword utama, keyword rame itu persaingannya parah banget, 12.000, dan itu nggak mungkin dilakukan. Kalau teman-teman mau coba dari bawah, misalnya katakanlah 300, 400, 500, 700 ribu, biasanya malah nggak muncul gitu ya. Kalau nggak muncul ya masalah lagi yang berikutnya gitu ya. Kliennya nggak muncul ya berarti muncul aja nggak, apalagi ada yang klik, apalagi ada yang hasil. Artinya itu juga susah lagi gitu. Maka dari itu yang kita perlu lakukan adalah cek dari sebanyak mungkin keyword, ada nggak keyword yang punya intentional buying tapi nggak terlalu tinggi persaingannya. Itu yang harus dilakukan. Jadi itu yang kita lakukan gitu ya. Sebenarnya kalau ketika riset keyword ini kerjaan yang kalau dikerjain manual tuh buang waktu banget gitu, karena kita harus nyari satu-satu, lihat kompetisinya. Ya lebih gampang kalau pakai tools gitu ya. Di kita punya tools ya, kita tinggal pakai aja Shopee Tools. Jadi itu sangat memudahkan ketika kerja. Oke. Nah, kemudian setelah riset, nah kita lihat dari produk-produk yang ada, produk-produknya mereka, ada nggak produk-produk tertentu yang punya konversi tinggi. Nah, produk tertentu ini kan bukan berarti kayak contoh, saya punya handphone nih, handphone A ini konversinya tinggi, ya nggak gitu juga gitu kan. Tapi kan kita perlu lihat dibandingkan dengan produk-produk lain gitu ya. Misalnya ada produk yang memang sudah terpercaya, ada produk yang udah siap iklan, itu bakal lebih mudah daripada kita ngiklanin satu produk yang belum siap iklan, belum punya review, mungkin belum terpercaya, deskripsinya masih uji coba, gambarnya juga belum tentu bagus. Ketika diiklanin, ya hasilnya bakal jelek. Maka dari itu, ya kita cek nih produk mana yang konversinya bagus gitu ya. Setelah dicek, kita perhatiin setiap produk. Nah, kita coba dulu dari yang kecil-kecil, alias masuk fase testing gitu ya. Yang di testing tentu saja produk-produk yang punya konversi bagus. Kita lihat dulu, kita coba masukin iklan tersebut dari keyword-keyword yang udah didapetin, dan metodenya tuh bukan langsung dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Jadi bertahap nih pasang iklannya dari bawah, misalnya dari bid termurah, nanti kita lihat sehari 2 hari, pantau lagi, revisi lagi, pantau lagi, revisi lagi, pantau lagi, revisi lagi, dan dijalankan iklan tersebut sambil dipantau gitu ya. Nah, ketika digituin gimana? Nah, nanti kelihatan nih keyword mana yang datangin traffic, keyword mana yang datangin penjualan gitu kan. Nah, dari situ kita bisa buat banyak evaluasi, dari situ kita bisa dapetin banyak insight, dan dari insight-insight tersebut ya kita tinggal jalanin insight-insight yang hasilnya bagus gitu ya. Nah, kalau insight-nya udah bagus gimana? Gedein budgetnya. Teman-teman bisa naikin budgetnya sambil dipantau. Dan kalau dari hasil yang kasus satu ini adalah ketika kita naikin terus, ketika kita scaling, ternyata hasilnya makin lama makin bagus. Dan itulah yang bikin bisa dapat ROAS tinggi gitu ya. Meskipun produknya adalah produk yang red ocean. Oke, mungkin gitu aja cara simpel buat dapetin hasil konversi tinggi, dapetin hasil ROAS tinggi meskipun produk yang dijual adalah produk-produk yang penuh saingan. Oke, sekian materi singkatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.